Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurfatma Aulia, Febianti Kusuma, Adisti Ayu Klaranisa, dan Muhammad Aditya Widiputra akan mempresentasikan materi dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah. Topik yang akan dibahas yaitu teori makro yang terdiri dari model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner, teori Peacock dan Wiseman. Lalu ada teori mikro, penentuan permintaan, dan penentuan tingkat output. Teori makro. Pengeluaran pemerintah secara makro yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya seluruh perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk daerah atau regional. Selanjutnya, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Selanjutnya, yakni tahap awal perkembangan ekonomi. Menurut mereka, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Kemudian, ada tahap menengah pembangunan ekonomi. Investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun, pada tahap ini, peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah. Oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini, banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Kemudian tahap lanjut. Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Hukum Wagner. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengukur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, ada 5 faktor penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yaitu yang pertama, tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan. Kedua, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Ketiga, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi. Keempat, perkembangan ekonomi. Kelima, perkembangan demokrasi dan ketidakefisien birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Selanjutnya, teori Peacock dan Wiseman. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. 3 efek yang menyebabkan pertamanya aktivitas pemerintah yaitu 1. Penggantian displacement effect, yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. 2. Efek inspection effect,
yaitu masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang. 3. Efek konsentrasi, concentration effect, yaitu adanya gangguan sosial yang akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Selanjutnya, teori mikro. Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Dan ini adalah rumus dari penentuan permintaan. Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta, akan tetapi permintaan efektif akan barang tersebut tergantung pada kendala anggaran. Misalkan, seorang individu membutuhkan barang publik sebanyak GK untuk menghasilkan barang sebanyak GK, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut, tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. Selanjutnya, penentuan tingkat output. Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Selain itu, para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang atau jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa publik yang akan disediakan. Para politisi memperhatikan selera atau keinginan masyarakat agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih mereka sebagai wakil masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.